Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti punya pikiran masing-masing, saudara. Dan pikiran manusia itu sangat terbatas. Pikiran manusia itu lemah. Pikiran manusia itu, saudara, dikuasai oleh kelemahan atau keterbatasan daripada dunia. Sebab itu kerap kali kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas. Dan itu akhirnya membuat kita satu keputusan yang didasari oleh keterbatasan kita. Kita membuat satu keputusan yang didasari oleh ketakutan kita. Kita membuat satu keputusan yang didasari oleh kecemasan, kekhawatiran kita. Dan ketidakmampuan kita. Karena kita tahu di dunia ini perjuangan, saudara. Dan tentunya kita punya pikiran untuk bisa maju. Namun pikiran kita ini justru sangat terbatas. Sebab itu kita harus memakai pikiran Kristus. Pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, kita sebagai manusia ada rasa takut, manusia. Ada rasa khawatir, cemas, manusia. Itu wajar, itu kenyataan. Tapi kita di gereja, kita punya Tuhan. Yang setiap minggu kita dengar firman Allah. Yang memberikan pikiran-pikiran Kristus kepada kita. Supaya bukan hanya berjalan dengan pikiran manusia yang terbatas. Yang lemah, yang tidak mampu, yang takut, khawatir. Tapi kita pakai pikiran Kristus yang tidak terbatas, yang mampu. Sehingga kita bisa kreatif. Sehingga kita boleh mengalami satu terobosan. Sebab apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan, saudara, itu kerap kali terjadi pada kita. Kita seakan-akan dibelenggu, dipenjara. Walaupun kita bebas di dunia ini. Tapi kita dibelenggu. Ya cara berpikir kita yang dibelenggu. Oleh ketidakberdayaan. Kita dibelenggu oleh hal seperti tadi yang saya katakan. Sehingga akhirnya kita mulai panik. Berbuat sesuatu yang tidak baik. Ayub mengajarkan kepada kita. Dia mengalami kesulitan. Bagaimana anak-anaknya mati dalam waktu pesta. Semuanya. Hartanya habis semua dirampok. Padahal dia orang yang kaya, yang saleh. Istrinya, saudara, menganggap dia gila. Masih percaya Tuhan. Akhirnya ditinggalkan oleh istrinya. Dia sendiri kena kusta. Dia sakit, saudara. Kulitnya sampai saudara robek semua. Dia menggaruk dengan beling. Dia orang yang berhasil menjadi seperti itu. Dan di hari ini mengajarkan kepada kita. Menasihatkan melalui firman Tuhan di dalam Ayub. Kita lihat firmannya. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi apa yang kutakutkan itu menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara, dia mengatakan, aku takut itu terjadi. Aku cemas itu yang menimpa aku. Itu saudara, karena pakai pikiran manusia. Mari ketakutan kita hari ini, kecemasan, kekhawatiran kita. Yang ada kita sisihkan. Dan di atasnya kita bangun dengan pikiran Kristus. 10 tahun yang lampau. Saudara, kita punya tema, your thought is your prayer. Your thought itu saudara bentuk kedua, artinya telah dilakukan. Kalau bentuk pertama think, berpikir, pikiran. Tapi bentuk kedua berarti sudah dipikirkan, sudah terpikirkan, telah dipikirkan. Apa yang telah kita pikirkan itu adalah doa kita. Jadi jangan memikirkan hal yang buruk yang tidak mampu. Coba pikirkan dengan pikiran Kristus. Jangan kita dijajah lagi oleh ketidakmampuan. Bukan berarti kita Superman, Superwoman. Bukan. Karena kita ada di gereja. Saudara, kita terus diajar melalui firman Allah. Untuk memperbarui pikiran kita. Supaya di atas pikiran kita ada pikiran Tuhan. Amin. Supaya ketika kita lemah, kita gak kuat. Saudara, manusia. Kita harus, aduh aku susah, aku berat, aku gak mampu berat.
Tapi aku percaya Tuhan akan menolong aku. Saudara. Itu kata-kata adalah pikiran saudara, doa dia yang dipikirkan itu. Mungkin saudara berkata, enggak Pak, doa itu dari kata-kata kita. Di dalam doa kita kerap kali kata-kata kita itu enggak pernah yang buruk. Selalu yang baik. Enggak ada orang berani doa kata-kata buruk. Tapi ketika dia berkata yang baik, pikirannya yang buruk. Pikirannya yang belum bersih. Saudara. Sehingga yang keluar itu hanya kata-kata kosong. Sehingga your thought is your prayer. Berpikirlah pikiran Kristus. Jangan lagi berpikir negatif walaupun ada. Saya berpikir negatif Pak karena berat Pak. Saya akan lupa jadi positif. Dari positif saya akan pakai pikiran Tuhan. Karena setiap minggu saya datang di gereja. Saya belajar untuk memakai pikiran Tuhan. Apa yang akan saya hadapi minggu akan datang. Apa yang saya harus rubah pada minggu lalu. Saya ingin datang di gereja. Ingin mendengarkan pikiran Kristus itu apa. Supaya aku menimpakannya dalam pikiranku. Supaya aku bukan berjalan di dalam kegelapan meraba-raba ketidakmampuanku. Tapi aku berjalan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Sehingga your word is your faith. Kata-katamu adalah imanmu. Kita harus mengeluarkan kata-kata itu dari iman kita. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Jadi kata-kata itu menunjukkan iman kita. Jadi kalau saudara punya iman yang kuat, saudara akan ngomong, gak apa-apa. Kita kesulitan, pasti kita akan lewati. Kita akan ke gereja, kita akan mendengar pesan Tuhan. Supaya pikiran kita yang terbatas, yang negatif, yang gak mampu ini akan diurapi Tuhan dengan memakai pikiran Tuhan. Sehingga pikiran kita bisa mencapai pikiran Tuhan. Amin. Sehingga kita tegar di tengah kesulitan. Jangan datang di gereja, Tuhan tolong aku, berkati aku Tuhan. Gak kuat aku, gak mampu. Saudara. Terus pendetanya ngomong, oh kamu diberkati, jangan takut ya. Kamu akan aman, Tuhan akan tolong kamu. Ayo memberi persembahan, itu kan gereja. Coba bayangkan seorang orang tua, nggak ada ngomong, nah ganteng, baik, pinter ya terus ya, nggak apa-apa. Pulang malam nggak apa-apa, nanti Tuhan tolong. Seorang orang tua pasti ngomong, nggak boleh begini. Rasanya capek dengan orang tua ngomong terus. Karena orang tua selalu memberikan nasihat. Ingin supaya anaknya baik. Tuhan juga sama. Tapi kalau berkhotbah berkata, jangan takut, aman nanti Tuhan berkati saudara. Itu memotivasi kita, tapi tidak pernah merubah pikiran kita. Pikiran kita yang tamak, yang iri, yang terbatas. Ditimpa dengan motivasi terus. Saudara, bukan ditimpa dengan pikiran Tuhan. Sebab itu Tuhan adalah Bapak kita. Dia ingin mengajar dan mengimpartasikan pikiran dia kepada kita. Sebab itu banyak di gereja orang-orang menuntut. Istri menuntut suami, kamu jangan begini dong. Suami menuntut istri, kamu kok begini. Orang tua nuntut anak, anak nuntut orang tua. Jemaat nuntut ini, pemimpin nuntut jemaat. Teman-teman kita saling menuntut. Itu manusia. Saling menuntut. Tetapi firman Allah mengajar bahwa kita tidak boleh menuntut. Tapi kita harus punya rasa dituntut. Sebagai suami, mau nuntut istri, aku harus dituntut. Sebagai imam rumah tangga memberi contoh yang bagus. Bukan khotbah saudara mengajar seperti itu. Tapi kita ini diajar firman Allah. Supaya kita menemukan di posisi yang tepat. Istri dituntut juga. Bukan menuntut suami. Dituntut, suamiku kok gagal terus. Dia tidak nuntut lagi. Dia dituntut untuk dia menopang rumah tangga. Untuk memberi kekuatan. Untuk datang di gereja. Ingin menukarkan pikirannya dia yang terbatas. Yang jalan buntu. Sehingga di gereja dikasih pikiran Kristus. Sehingga saudara berkata, waduh maaf Pak. Kalau di gereja tidak ada kita dituntut Tuhan. Kita yang menuntut Tuhan. Berdoa bertalu-talu. Tuhan kenapa hidupku begini? Tuhan kenapa aku sulit? Tuhan tolong aku. Gitu. Aku sudah di gereja lama. Aku sudah memberikan persembahan begitu banyak. Kok begini terus? Bahkan kok banyak terus begini. Saudara menuntut. Padahal datang di gereja. Aku datang di gereja. Aku gak nuntut. Aku merasa dituntut oleh Tuhan.
Aku datang di gereja, apa firman Tuhan itu yang dituntut kepadaku? Itu yang harus aku kerjakan. Sehingga waktu di gereja kita dengar firman Allah, saudara harus berubah cara hidupmu, cara berpikirmu. Catat, ini yang aku dituntut untuk berubah. Katakan amin dulu. Ya. Bukan berarti kau harus berubah. Khotbah apa ini? Kok gak kasih kekuatan? Saudara menuntut. Hidup kita ini bukan menuntut. Dituntut karena itu tanggung jawab. Siapapun di dunia ini, mau anak kecil mau besar, semua harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti satu tuntutan dari pihak yang lain. Makanya banyak orang fasik. Apa itu orang fasik, Pak? Orang fasik itu orang yang percaya Tuhan, tapi yang tidak hidup di dalam firman Allah. Orang yang percaya Tuhan tapi tidak hidup dalam kuasa Tuhan, itu orang fasik, bukan orang kafir. Apa kata Mazmur? Kita lihat firman Tuhannya. Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik, orang yang percaya, yang ada di gereja, yang doa, yang setia, namun yang tidak pernah melakukan firman Allah. Orang yang percaya berdoa namun tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Itu dengan batang hidungnya ke atas. Dan berkata, Allah tidak akan menuntut. Aku di gereja, diajar di gerejaku untuk menuntut Allah. Kata gerejaku, kalau aku memberi segini, aku berhak dapat banyak. Menuntut. Kita yang dituntut oleh Tuhan. Dan berkata tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Pikiran dunia yang belum ditaklukkan, belum ditawan. Belum diperbarui. Pikiran manusia yang ego, yang ambisi, yang iri, sakit hati. Saudara, bukan manusia yang punya pikiran Kristus. Ayat 13, saya tambah satu ayat ini. Mengapa orang fasik menista Allah? Orang menista Tuhan Allahnya. Bukan agama-agama itu biasa. Tapi ini menista Allah. Aku tidak menista Allah kok. Gitu. Aku memuji Allah. Aku di gereja. Padahal dia sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Tapi aku di gereja, aku yang menuntut. Aku sudah setia di gereja. Aku sudah melayani. Kenapa hidupku begini? Aku menuntut. Kita harus merasa dituntut. Katakan amin dulu. Kita punya rasa tanggung jawab di gereja. Membangun gereja, membangun iman kita. Melayani jemaat dengan baik. Tanpa menuntut apapun yang harus kita terima. Tapi karena itu ada rasa tanggung jawab. Karena itu dituntut oleh Allah kepada kita. Melalui firman Allah. Kita harus berbuat baik. Karena itu dituntut oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa menuntut orang berbuat baik kepada kita. Tapi kita dituntut untuk berbuat baik. Saudara. Sebab itu hari ini kita belajar seperti itu. Jangan belajar, sekarang kita belajar dituntut. Makanya tema tadi saya katakan, membangun manusia roh dengan pikiran Tuhan. Membangun manusia roh dengan pikiran Tuhan. Tidak bisa dengan pikiran manusia. Pikiran manusia kita ada, kita berpikir. Namun karena kita berpikir, kita harus belajar memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau kita tidak punya pikiran, kita tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Betul enggak? Karena kita bodoh, enggak ngerti. Makanya di gereja dibelajar, supaya pikiran kita dipakai untuk memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Sehingga saudara kita lihat ayat pertama. Kita lihat poin pertama. Membangun dengan pikiran Kristus. Itu temanya. Kalau temanya saudara, kita tahu itu tema bulanan manusia roh. Ada hubungannya. Kalau tema tahunan, dimensi Tuhan, jelas. Pikiran Tuhan itu dimensi Tuhan. Resolusi tahun 2023, kita harus bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saudara punya kesulitan pikiranmu, ketemu orang.
Loh, Mbak, kok pucet? Kok merenung? Masalah banyak persoalan aku. Kemana aku di gereja gak bisa fokus. Malah aku pusing gak karuan. Mulai, saudara. Itu tidak menginspirasi orang, melemahkan orang. Mak, kok ceria? Kita ini punya masalah sama di dunia ini. Mana ada orang di dunia tidak punya masalah. Tapi kita kan punya Tuhan. Dia menyiapkan jalan kita di depan. Kita hadapilah. Itu jalan harus kita lalui. Terinspirasi dia. Apakah ada orang Kristen seperti ini? Ada, Pak. Banyak. Berapa? 1%. Lebih banyak daripada 0,1. Itulah kita perlu ke gereja. Membangun dengan pikiran Kristus. Terus kita di gereja, datang di gereja. Apa yang harus aku bangun dengan pikiran Tuhan hari ini? Sehingga waktu di gereja saudara tidak tidur. Ini yang aku tunggu. Coba catat. Betul ini. Minggu depan aku lakukan. Minggu depan lagi apa yang dituntut Tuhan padaku? Berbuat baik. Ini yang aku kurang. Saudara. Jadi bergairah di gereja. Bukan cari yang lelucon. Cari sesuatu yang entertain. Yang seperti ada sekarang. Karena saudara cuma dihibur. Masalah tidak pernah selesai. Saudara minta Allah menyelesaikan. Tapi kita tidak pernah jalan di jalan Tuhan. Itulah gereja zaman sekarang yang berbahaya. Sebab itu kita perlu itu. Kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Bersama-sama ini. Menaruh pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh. Membangun. Saudara. Meletakkan pikiran kita dan membangun pikiran Kristus. Bukan berarti kita tidak berpikir. Justru karena kita berpikir. Makanya kita memikirkan pikiran Tuhan. Justru karena kita punya pikiran. Kita taruh pikiran kita. Supaya ditimpa pikiran Tuhan. Tapi kalau orang pikirannya tidak pandai. Saudara, dia tidak pernah menaruh pikiran Tuhan dan pikirannya dia. Karena dia tidak pernah berpikir apa yang terbaik. Saudara. Kita terus ayatnya. Jadi manusia itu terbatas, saudara. Manusia itu tidak mampu, manusia itu lemah. Manusia itu berjalan dalam apa yang terbatas. Yang dilihat, yang didengar. Dia punya cita-cita tinggi tapi hasilnya rendah. Gitu. Karena bagi manusia saudara, sulit aku lakukan. Gak mampu aku ngatasi. Pak Fengki sorry. Ini sudah tokonya sepi maupun. Ini gini, ya sudah mau apa? Ya sudah. Saudara. Karena dia hidup di dalam ketidakmampuan dan keterbatasan. Dia dibelenggu, dia dipenjara oleh pikiran dia. Sehingga dia tidak bisa renovasi, tidak bisa. Saudara punya kreatif, inovatif. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya menyerah. Menyerah kepada keadaan tidak boleh, menyerah kepada Tuhan itu boleh. Menyerah kepada keadaan, gak bisa. Gak bisa dirubah. Mendung ya mendung, hujan ya hujan. Saudara. Pikirannya dia, menguasai hidupnya dia. Harusnya pikiran yang kenyataan hidupnya dia harus dibawa kebenaran. Karena kebenaran akan merubah kenyataan. Contohnya Lazarus mati 4 hari. Gitu. Itu sudah mencair semuanya. Kulit sudah mengelupas. Yesus berkata, Lazarus keluar. Dia hidup kembali. Kenyataannya mati tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Tapi kebenaran pikiran Kristus melampaui kenyataan kita. Kenyataan apa hari ini yang kita hadapi hari ini? Sesulit apakah kenyataan itu? Ada kebenaran yang di atas kenyataan. Dan kebenaran itu yang sedang akan masuk di dalam hidup kita hari ini. Buka pikiran kita. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Mungkin saudara berkata begini, itu Tuhan yang mampu. Apa kata Yesus kepada kita? Jawab Yesus, katamu jika engkau mampu. Karena murid berkata, saudara. Orang berkata, Tuhan kalau engkau mampu, tolonglah. Tuhan ngomong, apa? Kalau engkau mampu,
Tuhan gak ngomong, aku mampu. Enggak. Dia berkata, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Jangan berkata, aku mampu atau tidak mampu. Kamu percaya enggak? Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Luar biasa enggak, saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jelas. Tetapi Tuhan katakan bukan bicara soal aku yang maha kuasa. Bukan bicara aku yang maha hebat dan maha tahu. Aku mau bicara kamu yang terbatas. Engkau mampu melakukan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah kekristenan kita di gereja. Jangan saudara mau dijajah terus dengan kenyataan. Memang nyata saya hidup dan kenyataan makan harus makan nasi. Dan makan nasi mati. Kenyataan begitu. Tapi kita tidak pasrah dengan keadaan kita. Kita hanya pasrah kepada Tuhan. Bahwa apa yang aku alami hari ini bisa berubah cepat. Menjadi buruk atau menjadi baik tergantung kita. Kain. Bukan baju, kain. Namanya ada seorang Kain. Adam dan Hawa punya anak pertama namanya Kain. Punya anak kedua namanya Habel. Kain mempersembahkan kepada Tuhan. Habel mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan Habel, Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Kain dalam hati, panas hati. Orang ajar itu kok diterima. Ini aku iri, aku bunuh ini. Ini waduh terus. Tuhan ngomong apa? Kain, mengapa hatimu panas? Jangan turuti hatimu. Itu adikmu, gak usah tambah seperti itu. Gitu loh. Jalan hidup orang masing-masing. Mungkin dia diterima, itu kalau saya teruskan barengan saya. Mungkin kamu besok. Adikmu kamu harus sayangi. Bukan kamu jadi saingan. Kamu kan kakak, contoh saudara gitu. Tuhan sudah bicara. Tapi dia punya rencana pikirannya dia. Dia tidak memakai pikiran Tuhan. Dia memberontak. Apa yang Tuhan tuntut kepada dia. Dia tidak melakukannya. Dia menuntut. Apa yang dia inginkan. Dia bunuh Habel. Waktu dia bunuh Habel. Tuhan tidak menghalangi. Jangan. Tidak. Tuhan katakan jangan di awal. Begitu kamu lakukan. Kamu lakukan terserah. Kamu dalam ketidaktaatan atau ketaatan. Aku bisa menghalangi. Tapi aku tidak menghalangi. Aku mau bicara di kamu di depan. Supaya kamu belajar memakai pikiranku. Bukan pikiranmu yang panas. Amin. Aku bisa menahan kamu tidak melakukannya. Tapi aku tidak mau seperti itu. Aku belajar untuk merubah pikiranmu. Supaya pikiranmu yang iri, yang egois itu dirubah. Untuk belajar dengan pikiranku. Berjiwa besar. Dia akhirnya membunuh. Setelah membunuh, Tuhan tanya, di mana adikmu? Waduh, dia mulai. Gak tahu ya, darahnya adikmu datang kepada aku. Ya Tuhan, aku salah. Sebab itu, jangan sampai aku dibunuh orang lain. Tabur tuai jangan ada terjadi pada aku. Tuhan ngomong, boleh. Kain saya berikan tanda. Tak tahu tandanya apa. Yang penting bukan tanda tanya. Terus kasih tahu tanda. Siapa yang berjumpa dengan Kain, mau gajah, kayak mau setan, mau apa saja. Tidak bisa membunuh Kain. Kecuali memang waktunya. Dikasih tanda. Saudara, Kain puas dapat tanda itu. Hari ini kita di gereja sama. Kita ada iri, cemburu, kita menghancurkan banyak hal, kita pakai pikiran kita. Kita nggak pernah pakai pikiran Tuhan. Saudara, kita cuma butuh tanda Tuhan, kau berkati aku supaya aku panjang umur. Tapi kita tidak pernah taat akan firman Allah hari ini. Sebab itu saudara kita harus belajar hati-hati dalam itu. Siapakah saudara kita kalau melihat Yesus itu? Kok harus kita pakai pikiran Tuhan, Pak? Cobalah Pak, kalau kita gak usah pakai pikiran Tuhan. Siapa Yesus itu? So, kita akan melihat itu di poin ketiga. Kenapa kita harus menjadi murid Kristus, Pak?
Kenapa harus pakai pikiran Kristus, kok enggak yang lain? Saudara, kita lihat dulu. Yaitu menawan pikiran dunia bagi Kristus. Poin kedua. Menawan pikiran dunia bagi Kristus. Saudara, kenapa kita harus menawan pikiran dunia? Karena Roh Kudus itu yang akan memberi pikiran kepada kita, pikiran Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita hal yang baik. Tapi kalau kita tidak menawan pikiran kita yang buruk, maka Kristus memberikan pikiran kita tidak akan pernah bisa masuk pikiran Kristus. Karena pikiran kita tidak mau tundukkan, tidak mau menawannya. Sebab itu kita lihat dulu dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Apa itu? Pak, banyak orang merencanakan yang buruk pada saya. Semua orang mengkhianati saya, menyusahkan saya, menyingkirkan saya. Kita harus mematahkannya. Apa kata Yusuf? Walaupun kalian semua orang merencanakan yang buruk kepadaku, tapi Allah, saudara, merekanya menjadi yang baik. Walaupun kalian mereka-reka yang buruk kepadaku, Allah yang merekakan kebaikan kepadaku. Artinya, kita boleh semua orang menyiasati kita yang buruk, merencanakan yang buruk. Boleh. Karena hidup kita bukan tergantung dari orang semua itu. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Itu pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia, jangan Pak. Semua harus mendukung saya mesti buka manis. Gitu. Khotbah harus manis-manis deh. Gitu. Supaya orang mendukung saya. Tidak. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Semua orang mereka-reka yang buruk kepada saya. Kata Yusuf. Tapi Tuhan mereka-rekanya menjadi baik. Hidupnya bukan tergantung daripada situasi orang. Tapi hidupnya dia tergantung kepada Tuhan. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Amin. Katakan hidupku tergantung kepada Tuhan. Bukan kepada orang banyak. Saudara, itu perlu dalam hidup kita. Kenapa kita harus mematikan? Kenapa kita harus menawan pikiran kita yang buruk? Setiap orang pasti ada pikiran baik lah. Suami ingin berbuat baik sama istrinya. Istri ingin berbuat baik kepada suaminya. Kasihan suamiku jauh-jauh capek. Tak masak yang bagus, nanti tak pijet. Waduh, kalau punya begini, saya sehat terus, saudara. Bukan berarti saya tidak sehat, hari ini istri saya jahat, bukan. Yang suami berkata, hari ini aku lelah. Tapi aku mau menghibur keluargaku, anakku. Ngomong-ngomong. Anaknya mikir, papa kerja, mama kerja. Aku tak boleh nakal, yang baik lah. Semua berbuat baik. Ingin berbuat baik. Begitu suaminya datang. Setelah 10 menit. Sepatunya lupa lepas. Sudah tahu aturan, lupa. Berantem lah. Suami juga sama. Ingin berbuat baik. Yang muncul marah. Anak sama. Kenapa seperti ini, saudara? 1 minggu. Kita mungkin berbicara cinta kasih 2 kali. Pertengkarannya 70 kali. Itu kenyataan dan di gereja juga sama. Di komsel di gereja juga sama. Ini kenyataan. Padahal kita orang Kristen percaya. Kenapa saudara? Karena kita ingin berbuat baik, yang buruk muncul. Tugas kita baik itu bukan karena kita. Karena ada Roh Kudus memberikan hal yang baik kepada kita melalui firman Allah. Tugas kita adalah mematikan yang tidak baik. Kalau yang tidak baik kita matikan terus, yang baik akan muncul. Jangan cuma mengeluarkan ide yang baik. Di gereja ini perlu ini, di gereja ini perlu ini, di gereja perlu ini. Gak usah lah, biar aja Pak Fegi semaput. Orang datang, saudara. Padahal inginnya baik. Kenyataannya buruk. Karena yang buruk tidak pernah dibuang. Coba hari ini saudara, tugas kita. Matikan yang tidak baik. Setiap hari. Karena tidak baik itu setiap hari akan ada sampai mati.
setiap hari matikan yang tidak baik. Khawatir, takut, cemas, ego, amarah, dimatikan. Maka yang baik akan muncul. Ada kulkas. Pak Pendeta ngomong kulkas berarti gereja butuh kulkas. Itu gereja lain, itu saudara lain. Ini contoh. Ada kulkas. Saudara bawa makanan. Lupa, mana sih? Makanan itu bau. Bau. Di kulkas juga bau. Rusak. Saudara buang atau tidak? Pasti 100% buang, gak usah ngomong Pak Pendeta. Saudara bersihkan apa enggak kulkasnya? Pasti dibersihkan. Itu normal Pak. Oh kalau gitu ada yang enggak normal. Siapa yang enggak normal itu? Nah, hati kita ini seperti kulkas. Ada yang tidak baik, yang busuk di dalam hati kita. Saudara seperti kulkas yang ada makanan kotor, saudara beli yang baik. Masuk tanpa membuang yang kotor. Tetap yang baik ini juga gak bagus. Baunya tetap busuk. Tapi saudara berkata, oh yang gak normal Pak. Kita normal mesti buang kotorannya semua. Yang tidak normal saudara, hati kita adalah kotor. Seperti kulkas. Ada banyak hal yang buruk, yang khawatir, yang takut, cemas, egois, malas. Saudara, dan sebagainya. Gitu. Itu sudah busuk di hati kita. Gak kita buang. Kita kasih firman. Giat. Itu kan karakter Kristus hari kedua. Giat. Malasnya kita dibuang. Yang keluar tetap malas. Buanglah segala kotoran. Semua yang tidak baik itu. Maka yang baik masuk tetap baik. Amin saudara. Oleh sebab itu kenapa Pak, saya ini kok belajar pakai pikiran Kristus. Siapakah Kristus itu? Kita lihat sejenak. Kita untuk melihat satu persamaan, perbandingan. Supaya nanti kalau di luar gereja, ditanya orang, siapa Tuhan? Pokoknya aku percayalah. Bingung-bingung. Tidak bisa memberi jawab dengan baik. Saudara percaya cuma membabi buta. Hanya percaya seperti saudara bikin dewa untuk kekayaanmu. Kalau tidak memberkati engkau pindah. Kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Ini permulaan firman Allah. Yaitu ketika kita buka kitab pertama dari semua Alkitab adalah Kejadian. Dan Kejadian pasal 1 adalah kitab yang pertama dalam Alkitab dan itu ayat yang pertama. Mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Saya bagi 3. Pada mulanya 1. Allah 2. Menciptakan langit dan bumi 3. Oke, beres ya. Kalau pada mulanya berarti tidak ada yang di depannya. Berarti dia ada dengan sendirinya tanpa akibat. Dia penyebab dari semuanya. Dia bukan saudara dari akibat dari yang lain. Dia ada dengan sendirinya tanpa ada ruang, tanpa ada waktu. Saudara, belum ada langit, itu langit buatannya dia. Saudara, tidak ada apa-apa, tidak ada ruangan. Tiba-tiba muncul dia. Karena pada mulanya. Dan itulah disebut Allah. Allah itu transenden, tidak diciptakan, tapi menciptakan. Disebut Allah berarti dia menciptakan dan tidak diciptakan. Dia ada dari awal. Sebelum semuanya ini ada, itu Allah. Dan ketika dia menciptakan, itu namanya Allah. Kalau Allah tidak menciptakan, berarti bukan Allah. Kalau Allah itu ada setelah zaman, bukan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, perjanjian baru. Itu perjanjian lama. Pada mulanya adalah firman. Sama enggak? Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mula berarti tidak ada yang mendahuluinya. Pada mulanya adalah firman.
Saudara, berarti dia tidak diciptakan oleh siapapun juga. Dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dia. Saudara, justru dia yang menciptakan segala yang ada. Makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau ada terjemahan yang diputar balik, dia tidak pernah membaca Kejadian pasal 1. Dia tidak punya hikmat untuk merangkai kata firman, ayat kebenaran dengan baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas, karena pada mulanya tidak diciptakan tapi dia ada. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Dia memang ada menciptakan semuanya. Makanya ayat kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Jadi ketika Allah ada, firman itu ada. Bukan Allah ada baru firman muncul. Firman muncul baru Allah muncul. Tidak. Kalau Allah tidak ada firman, bukan Allah. Kalau firman itu saudara tidak bisa mencipta, bukan Allah. Kalau firman itu bukan mula-mula, bukan Allah. Bisa paham tidak saudara? Makanya Allah itu disebut Allah, firman itu disebut bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa ayat ketiga kita lihat? Kita lihat ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah tidak menciptakan, kalau Allah bukan mula, bukan Allah. Titik, tidak usah disambung, tidak usah panjang lebar. Kalau firman tidak menciptakan, tidak pada mulanya, bukan Allah. Tapi justru firman berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan karena firman itulah, saudara, dia menjadikan segala sesuatu. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita percaya Tuhan, dia akan mencipta masa depanmu. Dia akan mencipta yang baru. Dan Yesus berkata, siapa yang di dalam aku, ia menjadi ciptaan baru. Siapakah Yesus itu? Oke, kita lihat dulu. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ini saya tambah. Kenapa kita harus menjadi murid Yesus? Kenapa kita harus pakai pikiran Yesus Kristus? Karena dia Allah. Dia sang firman yang telah jadi manusia. Mungkin sebelum ini kasih ayat 14 dulu. Yohanes 1 ayat 14 kelewat. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Siapakah dia itu? Siapakah itu? Yesus, kata ayat ini. Dan Yesus sang firman. Tidak diciptakan. Dia yang menciptakan. Dia Allah? Iya, karena dia menciptakan. Dia Allah? Iya, karena dia pada mulanya. Karena pada mulanya adalah Allah. Menciptakan. Firman pada mulanya menciptakan. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjadi manusia. Yesus dan diam di antara kita. Dan kita harus menjadi muridnya. Dan kita harus menuruti perintahnya. Oh maaf Pak. Kalau setahu saya. Demikianlah firman Allah. Inilah firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat dulu. Yohanes 15 ayat 7. Karena sekarang banyak tokoh-tokoh gereja yang khotbah di media. Meremehkan Yesus. Allah itu dijadikan objek. Diteliti pakai pikiran dia. Oh ini bukan Allah. Allah modelnya begini. Yesus bukan Allah. Mau macam-macam. Seharusnya kita yang jadi objek. Karena kesombongan manusia. Keangkuhan manusia. Kata 2 Korintus tadi. Dan keangkuhan manusia. Sehingga ia tidak perlu mengenal Allah. Tadi saya lompati. Tadi belum saya baca itu. Jadi kita merupakan mengalahkan siasat musuh dan merobohkan benteng-benteng keangkuhan yang dibangun oleh manusia ya, yang tidak mau mengenal pengenalan akan Allah. Kita harus merobohkan itu. Dan kebanyakan pendeta sekarang hamba Tuhan menjadi sombong, ngerti firman Allah, akhirnya dia menjadikan dirinya sama dengan Allah.
Dia mencari pengikut, bukan menjadikan murid Yesus. Itu berbahaya sekarang. Makanya hari ini saudara, siapakah Yesus itu? Kok kita harus menjadi murid dan kita harus belajar ajarannya dia? Yohanes 15 tadi, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus katanya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dia tidak berkata, demikianlah firman Allah seperti para nabi. Dia tidak berkata, demikianlah firman Allah yang keluar dari mulut Allah saja. Tapi dia berani berkata, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dia berkata, firman-Ku, bukan firman Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu juga. Amin. Itu digaris kata-kata itu. Firman-Ku. Itu kelompat sama orang Kristen. Orang Kristen bacanya cuma di bawah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dia lupa akan firman Tuhan, yaitu firman Yesus. Ini kebenaran yang harus kita rubah, dan pikiran kita harus pakai pikiran Kristus. Kalau tidak, kita selamanya menjadi Kristen yang kerdil. Kita nggak pernah berubah apapun juga. Maka saudara, kita lihat hal yang ketiga. Tuhan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Tuhan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, bukan pikiran kita. Kalau pikiran kita terus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tidak bisa memelihara kita. Bukan karena Allah tidak mampu. Justru karena Allah mampu. Dia ingin supaya kita memakai pikiran Tuhan. Damai sejahtera. Kenapa pikiran kita ini, saudara, terbatas? Kita harus mengalami terobosan. Kalau orang tidak punya terobosan, hari ini tidak punya handphone. Kalau tidak punya, saudara, terobosan lagi, tidak mungkin sampai kita, saudara, punya yang macam-macam model begini. Ini kalau orang dunia aja bisa. Mengapa orang anak Tuhan merasa mati dalam keadaan? Masa orang dunia ada 1-2 yang hebat? Semua anak Tuhan lebih daripada orang dunia. Tapi bukan kesombongan. Itulah kebenaran. Saudara tahu Yusuf? Yusuf yang anaknya Yakub, bukan suaminya Maria. Yusuf anaknya Yakub, perjanjian lama. Yakub anak Ishak, Ishak anak Abraham. Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan. Bahwa nanti kamu akan jadi orang besar. Semua saudara orang tuamu akan tunduk, sujud kepadamu. Dia cerita kepada papanya. Papanya, masa papa harus sujud sama kamu? Bukan papa nyembah saya. Bukan saya lebih hebat. Tapi Tuhan angkat saya. Saudara-saudara yang ngomong, oh kurang ajar. Ini adik ini ganggu kita. Sombong. Masa aku disuruh sujud? Maka mereka merencanakannya. Yusuf mau dibunuh. Tapi yang lain bilang, jangan dibunuh deh. Dibuang di sumur saja. Dia di dalam sumur. Yusuf tidak menjerit, tidak berteriak. Akhirnya dijadikan budak. Diangkat keluar, waduh keluar aku. Jadi budak lagi dirantai. Dijual di pasaran. Akhirnya masuk penjara. Kok nasibku malang karena kebenaran. Tapi tunggu dulu. Akhirnya Yusuf diangkat dari penjara. Menjadi orang nomor 2 di Firaun.
Di tempat yang paling dalam di manakah engkau berada hari ini? Allah sanggup menaikkan engkau lebih tinggi dari yang ada. Di tempat di mana? Posisi terdalam di mana? Yang paling dalam di penjara, tidak ada jalan keluar. Tuhan angkat bukan jadi kepala penjara, tapi langsung jadi Perdana Menteri. Itu menunjukkan di tempat yang paling bawah sekalipun, Allah bisa mengangkat kita semuanya. Coba kalau kita jadi Yusuf, dapat visi dari Tuhan. Oh iya, aku diberkati, dipakai Tuhan. Gerejaku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Loh, kok masuk sumur? Tuhan, di mana? Gak dijawab. Kenapa aku di gereja aktif melayani? Memberikan persembahan. Kenapa aku sekarang dalam sumur? Tuhan jawab. Tuhan, kenapa kau diam membisu? Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu. Akhirnya kita keluar. Jadi budak, kenapa Tuhan? Aku kan orang baik, dapat visi. Kenapa sekarang aku jadi budak begini, dirantai, dijual? Tuhan, tolong jangan diam, jangan membisu. Tuhan tidak bicara. Tiba-tiba diangkatlah jadi pegawainya saudara Potifar. Terima kasih Tuhan, sorry yang kemarin. Tuhan tidak jawab lagi. Masuk penjara. Loh, sia-sianya sudah lewat. Kok masuk penjara? Tuhan, di mana keadilanmu? Aku benar bukan salah. Kenapa masuk penjara? Aku di gereja orang baik. Kok diam Tuhan? Kok kenapa membisu? Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab, dia langsung diangkat jadi Perdana Menteri. Hari ini Tuhan tidak akan menjawab teriakanmu. Karena Tuhan bekerja di dalam kesenyapan. Dia bukan bekerja dalam kata-kata saja. Di awal kita sudah dikasih kata-kata firman Tuhan. Melalui firman seperti minggu ini. Setelah itu dia diam. Engkau mungkin mengalami kesulitan, tantangan, engkau berteriak. Tuhan tidak jawab. Tenggelam tidak dijawab. Karena dia sedang merancang di dalam kediamannya kesenyapan akan masa depanmu. Karena dia sudah janji di depan. Hanya kita yang tidak pernah ingat akan janji Tuhan. Sama seperti Abraham. Ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, akan ku berkati, keturunanmu akan banyak. Tapi ingat, 400 tahun kemudian, anak-anakmu akan menjadi budak di Mesir. Tapi nanti aku akan munculkan tokoh yang membawa keluar. Tuhan sedang merencanakan bukan 1 tahun kehidupanmu. Dia merencanakan 400 tahun lebih. Dia merencanakan 2000 tahun lebih. Masa dia tidak merencanakan hidup kita yang 80-90 tahun. Sehingga kita nonton di gereja, aku udah di gereja pelayanan kok gak ada apa-apa. Kok semakin sukar. Maaf, Tuhan tidak jawab. Dia cuma menguji imanmu. Apa kau percaya dengan janjinya di awal? Harus memakai pikiran Kristus atau tidak? Engkau sulit lagi, kenapa Tuhan? Tuhan gak jawab. Sudah aku katakan dari awal. Gak usah jawab. Kita kerjakan aja. 20 tahun lagi dia akan dapat ini. Amin. Dia bekerja di dalam kesenyapan. Bukan hiruk pikuk dunia. Yang menjanjikan tapi tidak ada hasil. Hari ini tetaplah hidup di dalam Tuhanmu. Pegang kebenaran itu. Jangan taruh di bawah. Pikiran Kristus harus melampaui segala akal kita. Mari kita panggil berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.